Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas soal tentang limit. Nah, di sini limit fungsi aljabar dulu ya. Pada dasarnya untuk cari nilai limit itu kita harus substitusi nilai X yang mendekati ini ke persamaannya ya, ke fx-nya atau ke fungsinya. Nah, kalau nanti ternyata ketika disubstitusi itu hasilnya 0/0, 0/0 ini biasa disebut dengan bentuk tak tentu, berarti bukan ini nilai limitnya. Nah, jadi kita harus nyari nilai limitnya itu tergantung dari fx-nya ini. Kalau dia bentuknya seperti ini, biasanya harus difaktorkan. Nanti kalau bentuknya akar, berarti harus dikali dengan akar sekawan. Nah, untuk yang nomor 1 ini, jelas terlihat kalau kita substitusi, pasti nanti hasilnya 0/0. Berarti kita harus mengerjakannya dengan cara pemfaktoran. Jadi limit X mendekati min 5. Nah, X kuadrat plus 4X min 5 ini kita faktorin. X kuadrat berarti pemfaktorannya X. Kemudian kita lihat di sini. Kita cari bilangan ya, negatif 5 itu berapa kali berapa. Kalau dijumlahin hasilnya positif 4 ya. Kalau dijumlahin hasilnya positif 4. Nah, negatif 5 itu kan 5 kali negatif 1. 5 kali negatif 1 negatif 5. Kemudian 5 ditambah negatif 1 itu positif 4. Berarti di sini kita dapat faktor dari X kuadrat plus 4X min 5 itu adalah X plus 5 dan X min 1. Kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan ini semua ini kan kelipatan 5 ya. Nah, berarti bisa kita tulis jadi 5. Kemudian ini X plus 5. Nah, jadi di sini. Atau sebenarnya cara cepatnya itu gini. Kan yang menyebabkan limit itu nilainya 0 itu kan ketika kita substitusi ini. Nah, X mendekati min 5 ini ya sebenarnya sama aja dengan X. Kan X mendekati min 5. Ini kan kalau kita pindahin min 5-nya ke sini jadi X plus 5. Nah, sudah bisa dipastikan X plus 5 ini pasti merupakan salah satu faktor dari ini dan ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa dihilangkan sehingga yang menyebabkan nilainya 0 itu hilang ya. Nah, berarti ini kan tadi udah sama ya nilainya. Jadi kita sederhanain. Kemudian tersisalah limit X mendekati min 5 X min 1/5. Barulah sekarang kita substitusi ya. Jadi kita ganti nilai X yang ada di sini itu dengan negatif 5. Berarti negatif 5 negatif 1/5 atau negatif 6/5. Oke. Nah, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 2 ini masih sama ya. Bentuknya itu harus difaktorin juga ya. Karena kalau disubstitusi udah pasti 0 deh. Jadi di sini kita bisa lihat di sini kan X mendekati 3. Berarti sebenarnya udah pasti nih. Pasti faktor dari ini itu adalah X min 3. Faktor dari X kuadrat ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat limit X mendekati 3 ya. 16 per ini kita faktorin nih X kuadrat min 2X min 3. Nah, kalau difaktorin kan jadinya gini ya. X kita cari yang negatif 3 ya. Kalau dijumlahin hasilnya negatif 2. Itu kan hanya negatif 3 kali 1. Berarti ini kita tulis negatif 3 plus 1 min 4 per X min 3. Nah, ingat penjumlahan atau pengurangan pecahan itu bisa dijumlah atau dikurang kalau penyebutnya sama. Sekarang kita perhatiin yang sebelah sini itu
penyebutnya X min 3, X plus 3. Yang sebelah sini hanya X min 3. Berarti kan belum sama ya. Berarti harus kita samakan. Nyamainnya gimana? Berarti ini kita tambahin atau kita kali dengan X plus 1. Ini juga kita kali dengan X plus 1. Sehingga ya nanti fungsinya akan berubah jadi gini. Limit X mendekati 3, 16 per X min 3, X plus 1 min, ini boleh kita kali ya, tapi di dalam kurungin aja dulu biar aman, karena ini min ya, nanti bisa mengubah semuanya. 4X plus 4 per X min 3, X plus 1. Nah ini udah sama nih penyebutnya kan, udah sama-sama dalam bentuk X min 3, X plus 1, X min 3, X plus 1. Berarti ya kita jadiin limit X mendekati 3, 16. Ini kan kali min ya, jadi min 4X min 4 per X min 3, X plus 1. Kenapa ditulisnya sekali? Karena ini udah sama, jadi sekali aja nulisnya. Berarti ini jadinya limit X mendekati 3, 16 kurang 4 tuh berapa? Atau ini boleh ditulis gini dah, min 4X terus 16 kurang 4, 12 ya, plus 12 per X min 3, X plus 1. Nah siapa nih yang bisa disederhanain? Ini kan ya, jadi limit X mendekati 3, ini boleh min 4 nya kita taruh di luar, sehingga ini jadi X min 3. Kok bisa? Kan min 4 kali X, min 4X, min 4 kali min 3 plus 12 ya. Ini jadinya X min 3, X plus 1. Nah ini ada yang sama nih, penyebab nolnya bisa hilang. Intinya kan sebenarnya kita ngilangin penyebab nolnya itu ya, supaya nilainya ada. Berarti ini sisanya limit X mendekati 3 min 4 per X plus 1. Barulah langkah terakhir tinggal substitusi. Min 4 per 3 tambah 1. Berarti min 4 per 4 atau 1. Selesai. Jadi nilai limit untuk soal nomor panjang ya caranya ya. Sebenarnya enggak sih nih, karena tadi sambil jelasin aja. Oke, jadi ini kita dapat nilai limitnya adalah 1. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nah kalau yang tadi itu kan kayak kita harus faktorin nih. Nah kalau yang nomor 3 ini agak beda dikit ya, karena dia bentuknya akar, jadi kalian harus kalikan dengan akar sekawan. Nah sekarang coba kita lihat, berarti limit X mendekati 12, ini kan kalau disubstitusi udah pasti 0 per 0 ya, berarti X min 12 per akar X plus 4 min 4. Nah kali sekawan itu maksudnya sekawannya dari ini, sekawan dari yang akar, berarti ya sekawannya apa? Sekawannya adalah akar X plus 4 plus 4 per akar X plus 4 plus 4. Jadi sekawan tuh maksudnya ketika ininya negatif, berarti di sini lawannya adalah positif ya. Berarti sekarang kita selesaikan dulu bentuknya. Berarti limit X mendekati 12, X min 12, akar X, aduh akarnya kepanjangan nih, X plus 4 plus 4, nggak usah buru-buru dikaliin ya yang atasnya ya, per. Nah kalau kalian perhatiin yang bagian bawah ini semua ya, itu kan sebenarnya bentuknya adalah X min A, kok X min A sih, rumusnya adalah A plus B, A min B. Dimana ini kalau dikaliin pasti bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Berarti X plus 4 kali, akar X plus 4 kali akar X plus 4, ingat lagi
akar A kali akar A itu hasilnya A. Intinya akarnya hilang, gitu kan? Berarti ini jadinya adalah X plus 4 min, nah 4 dikuadratin itu berapa? Nah, karena kan di sini A kuadrat min B kuadrat, berarti 4 kuadrat itu 16. Limit X mendekati 12, X min 12 ya. Ini masih tetap, ingat gak usah buru-buru untuk mengalihkan ya. Karena biasanya ada yang bisa disederhanain ya. Ini berarti jadinya X plus 4 min 16 min 12. Nah kan ternyata ada yang sama nih. Nah ini boleh dicoret sehingga ketemu hasilnya adalah limit X mendekati 12, sisanya akar X plus 4 plus 4. Langkah terakhir kita tinggal substitusi. Berarti akar 12 tambah 4 plus 4. Nah kita lihat akar 12 tambah 4 itu berapa? Akar 16 tambah 4. Berarti 4 tambah 4 itu 8. Oke, jadi hasil dari yang nomor 3 itu adalah 8 ya. Jadi pertama langkahnya kita kali akar sekawan, kalau udah diselesaikan pada biasa ya, terus ketemulah hasilnya 8. Kok tulisannya jelek ya, apa lah, yang penting masih bisa dibaca ya. Oke. Nah nomor 4, kalau tadi kan limit X mendekati A ya, jadi kayak ada nilainya nih gitu. Bisa dicari dengan cara pemfaktoran atau akar sekawan. Nah gimana nih kalau yang nomor 4, X limit X mendekati tak hingga. Nah kalau tak hingga nih malah lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kalian cukup perhatikan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah kita perhatiin nih pangkat tertingginya ini kan 2, ini juga pangkat tertingginya 2. Nah, ketika pangkat tertingginya itu sama, berarti kalian cukup mengambil koefisiennya saja. Jadi ini min 8, ini 2. Berarti ya sudah, nilai limitnya, nilai limit itu biasanya disimbolin L ya. Berarti min 8 per 2 atau min 4. Gampang kan? Nah, oke, sekarang yang nomor 5. Nah, kalau tadi yang nomor 4 tuh limit tak hingga tapi bentuknya pecahan fx per gx ya. Kalau yang ini bentuknya akar. Nah kalau bentuk akar tuh agak beda dia, jadi harus kita buat bentuknya itu menjadi gini. Jadi bentuk umumnya itu gini, limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah, tapi PR kita di sini, ini itu kan bentuknya belum seperti ini. Nah, bagaimana supaya dia muncul akar dan bentuknya kuadrat? Berarti di sini harus kita tambahin akar, tapi ini juga kita kuadratkan. Ya. Bentar, tadi ini dia ada ininya ya. Nah, tapi hati-hati nih, karena ini dia belum, maksudnya nggak dikurung begini. Nggak dikurung begini ya. Jadi nanti ada yang agak berubah sedikit nilainya. Berarti tulis dulu ya. Jadi ini bentar. Oke, jadi ini limit X mendekati tak hingga ya. Akar 4x kuadrat min 2x plus 5 min, nah ini kan belum ada kurungnya ya, jadi min kita buat kurung 2x min 5 ya. Nah jadi kalau ini kan min 2 kali x min 2x min 2 kali min 5 plus 5. Nah tadi buat munculin supaya dia punya akar dan bentuknya kuadrat, berarti ini kita kasih akar dan kita kasih kuadrat ya. Berarti ini jadinya limit X mendekati tak hingga ya, ininya tetap akar 4x kuadrat min 2x plus 5 min akar, nah ini kita jabarin nih, 2x dikuadratin berarti kan 2x kali 2x itu 4x. Sekarang 2
kali min 5 kan min 10. Min 10 kali 2 min 20 X ya. Baru yang terakhir min 5 dikuadratin berarti plus 25. Nah, selanjutnya kita cek di sini apakah nilai nilai A-nya ini sama dengan nilai P. Ternyata nilai A sama dengan P. Nah, kalau A sama dengan P, berarti nilai limitnya itu bisa dicari menggunakan B min Q per 2 akar A. Berarti kita tulis yang mana yang B? B-nya itu kan ini. B-nya kan min 2. Berarti min 2. Min Q. Q-nya itu mana? Ini, min 20. Berarti min 20 per 2 akar A-nya berapa? A-nya kan tadi 4. Jadi yang mana yang namanya PQ? Jadi ini namanya A, ini namanya B, ini namanya C. Ini P, ini Q, ini R. Sesuai dengan bentuk yang di atas ya. Nah, kalau udah kita tinggal selesaikan hitungannya ya. Berarti ini jadinya min 2 min berarti plus 20 per 2 kali akar 2 itu berapa? 2. Berarti jadinya min 2 plus 20 18 per 4. 18 per 4 tuh bisa disederhanain enggak? 18 per 4 jadi sama-sama bagi 2 berarti ya 9 per 2. Oke. Ini ya, jadi untuk nomor 5 itu kalian bisa ubah dulu bentuknya ya. Habis itu cek apakah A-nya sama dengan P. Kalau sama berarti pakai rumus yang ini ya. Nah, kalau udah tinggal masukin nilainya, ketemu nilai limitnya adalah 9 per 2. Oke. Nah, untuk nomor selanjutnya di video berikutnya ya.